Halo guys, kita lagi ada di Brunei sekarang. Nah, banyak yang tanya sama aku kenapa kamu mau jalan-jalan ke Brunei gitu. Mereka banyak yang bilang nggak ada apa-apa banget gitu. There is nothing much to see. Tapi honestly, Brunei adalah salah satu negara terkaya kan di Asia. Habis itu, di dunia mungkin. Habis itu ada banyak eh, orang Muslim dan peraturan di sini itu menggunakan peraturan Islam. Mereka punya sultan, kesultanan. Itu sih udah nilai plus yang menurut aku unik banget. Terus ada juga katanya peraturan-peraturan yang mungkin jarang banget dilihat orang di negara lain. Contohnya kayak hari ini kebetulan tuh hari Jumat di mana mereka itu nanti harus mengosongkan semua jalan ya, terutama cowok itu harus yang muslim harus sholat. Jadi dari jam 12 sampai jam 2 itu nggak boleh tuh beraktivitas atau mondar-mandir di jalan. Karena kalau kalian ketahuan dan misalnya kalian tutup muslim, kalian bakalan ditangkap gitu dan ada dendanya. Oke, anyway, sekarang masih pagi dan aku pikir pertama-tama yang perlu kita lakukan di Brunei ini adalah pergi ke pasar alias karena aku lapar, jadi ayo kita cari makan. Nah, basically kita lagi ada di pusat Brunei ya. Ini pusat kotanya. Terus ini mobil-mobil di pusat kota kalau kalian mau lihat. Katanya sih pasarnya ada di belakang sana, cuman kurang tahu juga ya karena kalau menurut peta tuh dia ke sana. So yeah, anyway, let's just roaming around, walking around. Halo guys, sekarang ini kita barusan lagi lewat tempat bus stop ya. Orang banyak yang bilang kalau transportasi umum di sini ini stuck banget gitu. Tapi sebenarnya enggak ya. Tergantung. Memang untuk orang lokal, karena kan mereka ya wajar lah ya negara yang kaya tuh rata-rata mereka tuh punya mobil. Jadi mereka tuh banyak yang nggak tahu kan bus stop di mana gitu kan, mereka jarang pakai bus stop karena ya there is no need to. Jadi apa ya, itu barusan bus stopnya banyak ini sih, tujuan kalian mau kemana-kemana tuh biasanya $1 ke bandara juga $1. Dari sini perjalanan sekitar 30 menit. Nah ini kalau kita mau ke pasar kita lewat gitu dari tempat aku ya, tapi I'm not sure. Lagi kayaknya 20, bukan 20, maksudnya 230 meter sih katanya. Let's see, semoga kita segera sampai. Wah guys, ternyata gue salah jalan, ya ampun. Untung belum jauh-jauh amat, walaupun juga ya untuk ukuran gue yang suka males jalan itu tuh ya jauh sih, tetap aja. Anyway, gue kira bisa nyebrang ke sini nih, tapi ternyata ditutup pintu gerbangnya. So ya lihat-lihat aja ya guys, ada jembatan kayak begini dan sebenarnya di bawah tuh ada perahu yang kalau kalian mau kemana tuh mereka mau antar. Nah ini dia, akhirnya kita berada di jalan yang benar. Oke, ini kita udah mau sampai pasar. Jadi pasarnya itu nyebrangin sungai ya guys. Ini dia jembatannya. Oke, finally kita sampai di pasar. Kita sampai di pasarnya dan ayo lihat-lihat. Nah, ini dia ya guys, Pasar Ki Angge di pusat kota Brunei Darussalam. Sebenarnya tampak kayak pasar tradisional biasa pada umumnya kayak di Indonesia juga ya guys. Dan kalian bisa lihat di sini barang-barang yang dijual juga ya, itu mirip-mirip lah, nggak terlalu beda jauh sama di Indonesia. Oke, ayo kita masuk dan lihat-lihat tuh kan barang-barangnya. Terus juga buah, sayur, semuanya sih similar ya. Dan mereka biasanya nulis-nulis harganya tuh
di depan barangnya itu, jadi orang tuh tahu harganya $1, $2, $3 gitu. Nah, ayo kita jalan lagi agak rame nih. Oh, tuh banyak pisang ya guys. Penjualnya macam-macam, ada orang Melayu, ada yang Chinese juga, ada yang mungkin dari Indonesia juga. Karena mirip-mirip, jadi aku nggak yakin juga ya. And anyway, di sini kita bisa dapet makanan yang murah banget. Jadi kayak cuma $1 gitu untuk harga makanan matangnya. Aku penasaran dan aku juga sebenarnya lagi cari-cari kayak apa sih makanan yang katanya harganya $1. Kalau di Indonesia tuh sekitar 11-12 ribu gitu. Ayo kita lihat-lihat. Somehow interesting. Ini harganya murah sekali guys. Cuma lihat-lihat yang lain dulu ya. Finally aku putusin untuk beli di sini. Itu harga nasi campur, tapi yang aku beli nasi kato ya. Makan pagi hari ini ya, sarapan nasi kato sama Milo milkshake. Dua-duanya cuma $1 aja, jadi $2 cukup buat sarapan. Ini ya guys, kita akan sarapan dulu. Jadi ternyata $2 cukup untuk sarapan. Terus milkshake Milonya enak. Kita akan cobain tanpa tonya. Ternyata enak banget guys. Aku saranin kalau kalian pergi ke sini bawa air minum. Jadi kalau kalian nggak tahu di mana mau cuci tangan, kalian bisa cuci tangan pakai air minum yang kalian bawa. Worth it banget sih, kayaknya di Indonesia juga nggak dapat segini $1. $1 kan 11.000 something, let's say 12.000. Masih bisa dapat sih, tapi kayak di Jakarta kayaknya harganya lebih. Jadi depend sih, kalau kita mau travel emang mau habis banyak mau habis sedikit itu tergantung maunya kita. Ada dua-duanya. Okay, see you later. I will finish my breakfast. Oke, aku udah selesai makan, jadi aku akan ajak kalian keliling-keliling bentar lagi ya. Nah, sebelum pulang nih, aku pingin liatin kalian kayak, oh itu ada macam toko ikan asin gitu. Terus mereka jual juga kayak rempah-rempah dan yang lain. Ini ada buah-buahan, sayur kayak begini. Kangkung yang kita biasanya harganya di sini bisa 2.000, di situ ya segitulah harga kangkung ya. $1 aja berapa? 11.000. Oke guys, jadi itu barusan ya Pasar Kiangge, kita udah lihat-lihat jalan-jalan. Sebentar nemenin aku makan. Sekarang kita mau kemana? Oke, tunggu buat perjalanan berikutnya. Oke guys, jadi itu barusan ya Pasar Kiangge, kita udah lihat-lihat jalan-jalan. Sebentar nemenin aku makan. Sekarang kita mau kemana? Oke, tunggu buat perjalanan berikutnya. Oke, jadi kita sudah selesai dari Pasar Kiangge. Tujuan berikutnya kemana? Kita akan roaming around. Sebenarnya pricely karena aku tidak tahu jalan dan mapnya nggak work. Sebenarnya aku udah download offline tapi bisanya cuma buat mobil. And anyway, bentar lagi tuh waktu sholat, jadi kayaknya aku pikir ya udah ayo kita balik aja dulu ke tempat dimana kita nginep. Bentar, ada bangunan yang menarik, kayaknya gue pingin main dulu sih ke situ. Katanya di sini
suku mayoritas terbesar kedua itu adalah Chinese, guys. Dan tadi di pasar aku banyak lihat juga penjual-penjual yang Chinese tapi Muslim gitu. Ya kita pergi ke tempat ini. Halo guys, tau nggak barusan aku nyebrang kan. Terus habis itu di sini emang tadi nggak ada lampu penyeberangan sih yang buat di sini. Tapi kayak mobil-mobil tuh langsung pada berhenti both side gitu, dan mereka ngasih signal untuk kita supaya jalan duluan. How kind. I love this kind of environment. Oke, ini dia, kita udah sampai di tempat ibadahnya orang Cina ya. Nah, kita lihat-lihat bentar ya. Oke guys, sebenarnya bangunan kayak gini bisa kita temuin di mana aja. Tapi somehow karena ini di Brunei jadi terasa agak beda. Kalau menurut aku sih sebenarnya ukurannya nggak gede-gede amat. Tapi entah kenapa warna merah dan emasnya itu loh menarik perhatian banget. Ayo kita masuk ke dalam. Kalian bisa lihat ada banyak gambar-gambar menarik di sini. Ya jelasnya sih pasti gambar-gambar ini punya filosofi tersendiri. Cuma guanya aja yang nggak paham. Ada banyak gambar burung atau dewa-dewa ya di situ. Terus kita masuk ke dalam lagi. Seperti kebanyakan kuil Cina yang lain ya. Ini kalau nggak salah ini Dewi Kuan ini, iya bukan? Not sure, aku nggak bisa baca juga. Terus saya coba kita lihat bagian yang lainnya. Itu tempat persembahan dan dewa-dewanya kayaknya ya. Terus ada beberapa pengunjung yang kebetulan juga menurut aku sih kayaknya mereka lagi sembahyang. Terus ini tempat naro dupa-dupa gitu mungkin, not sure apa ini. Terus kalian lihat ada lukisan dewa di situ, macam dewa perang mungkin. Ya anyway ini dia ya, not that big tapi ya lumayan menurut aku buat sing-sing. Oke, hello guys, jumpa lagi sama aku. Kita tadi udah ke pasar Kianggeh atau Kianggeh Market. Sekarang kita akan melanjutkan ke perjalanan berikutnya ke Taman Haji siapa ya? Namanya panjang banget. Anyway, let's go there. Jadi itu sebenarnya tamannya udah kelihatan ya dari tempat aku tinggal. Cuman ya let's see, kita akan jalan ke sana. Oke guys, aku berharap sih nggak hujan ya, karena mendung banget sebenarnya. Oh my, ini kelakuannya kita kalau menunda-nunda. Gue kalau jalan emang kayak begini, nah gimana ya? Oke, sebenarnya kita udah sampai, kita tinggal nyebrang aja sih. Oke, maju ke depan sana, terus gue salah nih kayaknya, masuknya di mana ya? Gue juga gak ngerti. Oh itu tuh kayaknya. Jalan terus ya. Nah ini dia ya tamannya dari seberang kelihatan kan. Nah aku mau jalan terus sampai coba lihat di mana kita bisa nyebrang. Oke guys, kita udah sampai di tamannya. Ini dia penampakan tamannya. Kelihatannya kecil ya, tapi ini sebenarnya sih luas ya. Dan ya nothing much in it. Cuma ya gitu ada macam menara-menara gitu. Terus ada keterangan monumennya sebenarnya, taman gitu maksudnya di sebelah sana nanti. Dan ini sih aku nggak bisa masuk karena dia cuma beroperasi di jam kerja aja sih kalau nggak salah. Nah ini dia, kalian bisa bacakan ya, ini nama tempatnya, Taman Haji Sir Muda Omar Ali Saifuddin, Jalan Sultan Omar Ali Saifuddin. Nah terus ini juga ada perempatan lagi, itu jamnya aktif ya guys, hidup jam segitu emang lagian. Terus karena kita berikutnya nih mau ke salah satu museum sejarah peninggalan Brunei, jadi kita hanya perlu jalan untuk beberapa menit berikutnya.
Ini sih kayaknya kita juga udah sampai sih ya. Kalau nggak salah, kata mapnya belok ke kanan. Ke kiri ya. Nah itu dia bangunannya sih. Ternyata bukan yang ada di dalam, nggak masuk banget ke sana. Tapi ini nih yang ada di depan ini. Nah, karena nggak ada aktivitas, kita lihat surrounding dulu ya. Ada bangunan yang unik juga, cuma aku nggak tahu itu apa. Tapi ayo kita mendekat ke arah museumnya, karena ini tujuan kita. Dan ayo jalan terus buat tanya masih buka atau enggak. Kayaknya sih kita udah sampai. Ini gedungnya, cuma aku nggak tahu karena dia cuma buka di jam kantor aja. Aku nggak tahu nih dia masih buka atau enggak. Let's see. Kayaknya udah tutup deh. Telat kita datangnya. Oke, sayang banget ternyata tidak buka guys. Tapi anyway, aku dapat informasi nih kalau tempat ini nih punyanya raja. Nggak semua orang bisa masuk dan dia cuma dibuka kalau misalnya mau ada perkumpulan. Contohnya pernikahan anggota kerajaan. Anyway, karena udah terlanjur sampai sini kan kayak sayang banget kalau kita nggak ngapa-ngapain. Ya udahlah, let's see what is there. Ini aku nggak tahu tempat ini apa. Dia kayak masjid, but not sure of it. Nah ini nih biasanya ada papan informasi yang bisa kita baca nih. Oops, Brunei Darussalam Heritage Trail, Jalan Sar Umar, bla bla bla. Okay. Oh. Anyway, this. Oke guys, jadi karena udah tutup dan ya mau gimana lagi. Jadi kita akan balik lagi karena udah mau jam 4 dan teman aku mau datang. So let's see more of Brunei if God allow us to. Halo guys, oh my, ada apa itu? Ini makanan khas Brunei ya guys. Ada tempoyaknya juga. Ini telur, ikan, terus ini dia nih dari sagu. Jadi dulu waktu zaman perang tuh mereka pakai itu. Itu tempoyaknya dan ini adalah sayur dan minum pendamping-pendamping. Oke. Nah ini habis kita makan tadi ngobrol-ngobrol main sana sini, terus aku diajakin untuk pergi ke night market. Di sini ini pusatnya makan makanan murah di Brunei. Jadi kalau kalian dapat kesempatan buat datang ke Brunei, kalian harus kunjungi night marketnya ini. Selain makanan yang ada di sini murah-murah, makanannya juga beragam banget. Kalian mau milih dari segala macam jenis juga ada. Let's see apa yang mereka punya dan kayak apa sih keseruan di pasar malam Brunei Darussalam ini. Oke. Kayaknya nggak terlalu banyak orang ya guys, karena memang ini udah mendekati waktu tutupnya pasar. Jadi kalau kayak di Brunei ini jam 10 tuh kayak semua toko, warung ya whatsoever yang buka itu tuh harus tutup. Nah sekarang ini jam setengah 9-an. Ya sebenarnya mereka buka dari sore ya. Jadi beberapa ada yang sudah mau tutup dan ada juga yang masih tetap buka ya sampai nanti jam 10. Nah kalian bisa lihat nggak cuma makanan aja, ada buah-buahan juga, terus ada es dan macam-macam sih. Itu semuanya harganya tertera ya guys, atau ada beberapa yang mungkin nggak
tertulis, kalian bisa tanya langsung ke pedagangnya untuk harga dari makanan tersebut. Ini ada kebab 3 rasa. Terus ini ada buah-buahan tuh, rambutan ya, banyak, $1 itu 1 piring kayak gitu. Jadi nggak pertimbangan tapi kayak per tempat gitu. Oke, ayo kita jalan lagi ke depan dan lihat apa yang ada di depan sana ya. Nah, ini buah-buahan yang kayak tadi aku bilang, ada macam-macam, tapi sebagai orang Indonesia kalian pasti sering banget ngelihatnya, dan itu juga ada harganya ya. Oke, ayo kita lihat ke bagian lain ya. Kita pindah dulu. Ada apa nih? Cendol and sweet corn, popcorn. Aduh, macem-macem banget deh pokoknya guys. Kalian mau makanan-makanan Indonesia ala-ala juga ada di sini. Terus sebenarnya aku sempat denger musik yang diputar di sini. Ya, musik-musik Indonesia juga, lagu-lagu Indonesia. Namanya juga masih tetangga. Jadi wajar aja lah. Oke, ayo kita jalan lagi dan terus melihat-lihat sampai kita temukan apa yang mau kita beli. Karena honestly baru makan kan, jadi kayak pergi ke sini nih buat kalian aja, buat aku juga sih. Tapi intinya supaya lebih tahu dan bisa nonton aja. Oke, by the way, ini udah beda tempat lagi ya. Ini aku sampai sini udah jam 10-an, jadi udah pada tutup. Ini juga walaupun kelihatannya masih buka, tapi sebenarnya lagi beres-beres mereka ya, penutupan kayak gitu. Karena ini udah jam 10. Nah, ini ada bonus ya buat kalian. Ini penampakan masjid dalam bapaknya Sultan yang sekarang. Jadi ini masjid yang pertama dibangun oleh Sultan sebelumnya. Nah, kalau buat Sultan yang sekarang ada satu lagi masjidnya yang aku sempat lihat sih, tapi saya nggak sempat memvideokan. So, see you next time guys. Thank you for watching. Halo guys, kita kemarin sudah jalan-jalan ke semua tempat di Brunei. Nah, ini adalah tempat dimana aku menginap selama perjalanan jalan-jalan ke Brunei. Oke, ini sebenarnya adalah hostel yang punya beberapa kamar dan beberapa macam tipe. Jadi ada yang dia bunk bed dan ada juga yang kamarnya itu terpisah ya. Nah, ini dia penampakan dari hostel yang menurut aku sih unik banget, karena semuanya tuh high tech gitu. Jadi unik, terus semuanya tuh lewat online kan, kita semuanya sendiri, dan itu yang buat menarik sih dari hostel ini. So, kalau kalian punya kesempatan buat ke Brunei, jangan lupa buat kesini. Passcode and everything itu kalian akan dikirim via online, karena nggak ada yang namanya resepsionis di sini. Okay guys, this is the hostel where I used to stay. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.